Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Ananda dengan NIM akhir 001 dari program studi gizi. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang salah satu organisme yang terdapat dalam hewan yang dapat digunakan sebagai bahan baku produk pangan serta memenuhi kebutuhan nutrisi pada manusia. Kira-kira kalian udah bisa tebak belum nih hewan apa yang akan aku bahas pada pertemuan kali ini? Jadi hewan yang akan aku bahas pada pertemuan kali ini yaitu ikan lele. Nah, teman-teman semua tahu nggak nih ikan lele mempunyai nama ilmiah apa? Jadi ikan lele memiliki nama ilmiah yaitu Clarias sp. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama yaitu tentang morfologi ikan lele. Jadi menurut Manika pada tahun 2022, ikan lele merupakan ikan yang hidup di perairan umum dan merupakan ikan yang bernilai ekonomis. Ikan lele juga merupakan ikan yang bersifat nokturnal, yaitu aktif mencari makanannya pada malam hari. Ikan lele memiliki ciri sebagai kulit tubuh yang licin, berlendir, tidak bersisik. Dan ikan lele juga berwarna hitam dan sedikit keabuan, memiliki bentuk badan yang memanjang, pipih, serta berkepala pipih, dan memiliki 4 kumis. Nah, teman-teman tahu nggak nih, kalau kumis ikan lele itu ternyata bukan hanya pajangan loh, kumis ikan lele memiliki fungsi sebagai alat peraba. Nah, selanjutnya ada klasifikasi ikan lele. Jadinya ikan lele itu diklasifikasikan ke dalam filum Chordata dan memiliki suku Claridae dan juga termasuk ke dalam marga Clarias. Nah, kira-kira kalian bisa tebak nih kenapa sih aku memilih ikan lele sebagai objek yang akan aku jelaskan kepada teman-teman semua. Jadi aku memilih ikan lele sebagai, objek yang aku amati pada saat ini karena menurut Suyatno sendiri pada tahun 2006, ikan lele memiliki berbagai kelebihan di antaranya adalah pertumbuhan yang cepat, memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang tinggi, serta rasanya enak dan kandungan gizi yang cukup tinggi. Nah, teman-teman di slide, sebelumnya kan udah dibahas nih kalau ikan lele memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kalau nutrisi yang terdapat dalam ikan lele itu ada apa aja? Kalau nggak tahu aku jelasin nih. Jadi menurut Khairul sendiri pada tahun 2002 ikan lele jumbo maaf bukan jumbo tapi dumbo. Ikan lele dumbo memiliki kadar protein cukup tinggi yaitu 17,7 sampai 26,7% dan memiliki kadar lemak sekitar 0,95 sampai 11,5%. Nah, ini didukung oleh Utomo pada tahun 2009 dan menurut Bandara pada tahun 2007 menyatakan bahwa ikan lele dikelompokkan ke dalam bahan pangan berprotein dengan lemak rendah. Ikan lele juga mengandung karotin, vitamin A, fosfor, kalsium, zat besi, vitamin B6, vitamin B12, dan kaya akan asam amino. Nah, menurut Ernawati sendiri, pada tahun 2014, kandungan komponen gizi ikan lele mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia, baik itu anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Jadinya buat kalian yang nggak doyan sama ikan lele, harus nih cobain ikan lele, karena ikan lele memiliki kandungan gizi yang cukup banyak. Nah, manfaat ikan lele sendiri, menurut dia pada tahun 2015, ikan lele memiliki kalori, lemak, protein, natrium, vitamin, dan kandungan gizi lainnya. Oleh karena itu, ikan lele juga sangat bervariasi di masyarakat dan menjadi salah satu lauk favorit masyarakat karena kemudahan untuk mendapatkannya dan harganya yang terjangkau. Dan menurut Sari sendiri, pada tahun 2019, tulang ikan lele berpotensi diolah menjadi campuran pada bahan makanan untuk menambah kandungan gizi berupa kalsium dan fosfor. Jadi ikan lele ini manfaatnya bukan terdapat pada dagingnya saja loh, tulangnya juga dapat dimanfaatkan karena mengandung kalsium dan fosfor. Nah, selanjutnya ada habitat ikan lele. Ternyata habitat ikan lele bukan hanya, di penampungan saja, tapi ikan lele juga dapat hidup di air kolam, air sumur, danau, telaga, dan rawa. Ikan lele sendiri bisa hidup di perairan yang tidak terlalu deras. Nah, menurut Suryaningsih pada tahun 2014, ikan lele bisa hidup di antara suhu 26 sampai 20 derajat Celcius. Nah, untuk persebaran ikan lele sendiri, ikan lele memiliki sebaran yang luas. Sebagai perairan di seluruh dunia, beberapa spesies ikan lele seperti Calarias jaripenus dapat ditemukan di Afrika, Asia, dan beberapa bagian Eropa. Ikan lele juga dapat hidup di berbagai jenis perairan, termasuk sungai, danau, rawa-rawa, saluran irigasi. Nah, peran organisme ikan lele dalam ekosistem termasuk sebagai pemangsa, pemangsa detrius, dan pemecah sisa organik. Mereka cenderung memakan berbagai jenis makanan, termasuk serangga, crustacea, ikan kecil, dan material organik yang membusuk. Oleh karena itu, ikan lele memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem air dan dapat membantu mengontrol populasi organisme lain. Nah, ikan lele ini juga ada berbagai macam jenis di berbagai negara. Nah, ikan lele juga bukan termasuk ke dalam ikan endemik ya, teman-teman. Nah, kita sudah masuk di pelestarian ikan lele. Nah, ikan lele itu dapat dilestarikan sebagai, menurut dia pada tahun 2015, pembinaan masyarakat dengan menyelaraskan suatu program dengan terbinanya kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan potensi masyarakat petani budaya lele untuk lebih memanfaatkan peluang diversifikasi olahan ikan lele. Nah, pelestarian ikan lele itu salah satunya, ada praktik membudidayakan, ikan lele, yang kedua itu ada pemilihan lokasi budidaya yang tepat. Jadinya pelestarian ikan lele nggak bisa sembarangan nih teman-teman, walaupun tadi ikan lele dapat hidup di sungai, rawa, dan ikan lele pun dapat hidup di lumpur karena dia memiliki salah satu organ yang, bisa, bernafas tanpa harus ada banyak air gitu. Nah, mungkin, segitu aja penjelasan tentang kandungan gizi dari ikan lele.